Kali ini kita akan membahas tentang hubungan tegangan dan regangan pada material homogen, isotropik, dan linear elastis. Kita tinjau sebuah material rigid body, sebuah material 3 dimensi dalam kondisi rigid body. Tentunya dia akan menerima beban pada seluruh permukaannya. Kondisinya adalah diam atau diam. Bila dia menerima gaya dalam arah sumbunya atau dalam arah tegak lurus bidang yang berwarna ini, maka benda rigid tersebut akan mengalami gaya normal. Jadi gaya normal itu gaya yang bekerja pada penampang tegak lurusnya. Tegak lurus gaya tersebut bekerja. Di samping itu juga mungkin mengalami gaya geser, yaitu gaya yang sejajar dengan bidang di mana gaya tersebut bekerja. Pada gambar ilustrasinya seperti pada gambar C dan gambar D. Pada benda yang rigid tadi, bila kita potong pada bidang yang dilewati oleh titik Q, maka potongannya akan dapat kita gambarkan seperti ini ya. Katakanlah pada titik Q ini ada gaya sebesar delta F pada bidang 3 dimensi ya. Maka untuk area luasan sebuah titik pada titik Q ini, luasannya adalah A, delta A ya. Dimana delta A itu besarnya adalah luas alas, panjang alas kalian tingginya, yakni delta Z kali delta Y. Gaya yang bekerja pada titik Q adalah delta F. Bila delta F ini kita uraikan pada sistem koordinat kartesian X, Y, dan Z, maka proyeksi delta F pada sumbu X adalah delta Fxx, sedangkan proyeksinya pada sumbu Y adalah delta Fyy. Kemudian proyeksinya pada sumbu Z adalah delta Fzz. Akibat di mana gaya delta Fxx itu tegak lurus pada bidang potongnya ini. Dan gaya ini kita namakan dengan gaya normal. Gaya yang tegak lurus pada bidang potongnya ini atau luas alasnya ini. Sedangkan gaya delta Fyy maupun delta Fzz ini terletak pada bidang potongnya ini, pada luas area bidang potongnya ini. Sehingga gaya Fyy maupun Fzz kita namakan sebagai gaya geser, merupakan sebuah gaya geser.
akibat dari ketiga macam gaya tersebut, maka pada rigid body ini akan terjadi pada rigid body dengan area delta A. Ini akan terjadi sebuah tegangan, yaitu berupa sebuah tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan normalnya adalah sigma X yang merupakan intensitas gaya dalam arah sumbu X bagi dengan luas area di mana gaya tersebut bekerja. Intensitas gayanya seperti itu. Sedangkan pada sumbu Y dan sumbu Z akan terjadi tegangan geser akibat dari gaya geser dalam arah sumbu YY dan sumbu ZZ. Ya. Secara umum rata-rata gaya tegangan yang terjadi pada sumbu X itu ya rata-rata gaya pada arah sumbu X bagi dengan luas area gaya di mana gaya tersebut bekerja. Dan dapat kita simpulkan pula bahwa tegangan yang terjadi pada arah sumbu X itu dapat kita definisikan sebagai ini persamaan ini. Demikian pula tegangan yang terjadi pada sumbu X. Karena pada elemen yang kecil dapat kita tulis sebagai dFx per dx. Sedangkan dalam arah sumbu Y akan terjadi besarnya tegangan geser sebesar dFxy dan dAx. Sedangkan dalam arah sumbu Z adalah dFxz per dx. Jadi bila kita perhatikan rigid body yang kita potong, di mana kita tinjau sebuah titik Q ya, yang mengalami gaya sebesar delta F, itu gaya delta F itu dapat kita uraikan dalam arah sumbu X maupun dalam arah sumbu Y dan sumbu Z. Dan gaya-gaya tersebut akan menimbulkan tegangan pada satu bidang pada bidang potongnya ini, yaitu tegangan normal dalam arah sumbu X dan tegangan geser dalam arah sumbu XY serta tegangan geser dalam arah sumbu ZZ. Sehingga kalau titik Q ini merupakan sebuah elemen yang berbentuk kubus itu, maka pada tiap-tiap permukaan dari kubus akan ada 3 macam tegangan. Tegangan normal dan 2 tegangan geser. Pada permukaan yang ini yang tegak lurus sumbu X akan ada tegangan normal sumbu X dan tegangan geser pada bidang XY serta tegangan geser pada bidang XZ, di mana notasi X itu menunjukkan bidang di mana tegak lurus pada sumbunya, sedangkan Y menunjukkan di mana arah di mana tegangan geser itu bekerja, dan dalam hal ini adalah dalam arah sumbu Y. Demikian pula pada tau XZ. X menunjukkan bidang di mana dia tegak lurus pada sumbu X, dan Z adalah menunjukkan
arah tegangan di mana bekerja ya. Dalam hal ini adalah dalam arah sumbu Z. Demikian pula pada bidang-bidang yang lain. Pada bidang yang tegak lurus sumbu Z akan terjadi tegangan normal dalam arah sumbu Z dan tegangan geser dalam arah sumbu X dan tegangan geser pada bidang Z X dan ZY. Sama halnya untuk bidang yang tegak lurus pada sumbu Y. Ada tegangan normal dalam arah sumbu Y, tegangan geser pada sumbu YX, dan tegangan geser pada sumbu YZ. Dalam bentuk matrik, jadi dapat kita simpulkan ada 9 pada sebuah titik di elemen kubus, di sebuah titik berbentuk kubus pada sebuah rigid body, itu ada 9 komponen tegangan ya. Dimana bila kita tulis dalam bentuk matrik dapat kita tuliskan seperti ini. Tegangan sumbu X merupakan tegangan normal, tegangan Y tegangan normal, tegangan Z juga merupakan tegangan normal. Sedangkan ini merupakan tegangan geser. Jadi ada 9 tegangan pada sebuah kubus yang merepresentasikan sebuah titik pada rigid body. Itu adalah tegangan yang terjadi pada sebuah titik itu. Demikian pula halnya untuk regangan atau strain, di mana strain itu dapat kita definisikan sebagai deformasi yang relatif ya terhadap sebuah referensi tertentu. Itu deformasi, itu kita namakan strain. Pada dasarnya ada 2 macam strain, normal strain dan shear strain, seperti halnya pada stress tadi atau tegangan tadi, di mana normal strain disimbolkan dengan epsilon, sedangkan shear strain disimbolkan dengan notasi gamma. Normal strain merupakan perubahan panjang yang terjadi dibagi dengan panjang mula-mula, yaitu normal strain pada akibat dari gaya normal ya. Tentunya akibat dari tegangan normal akan menyebabkan sebuah rigid body akan mengalami perubahan ukuran panjang ya. Arahnya searah dengan arah tegangan tersebut, arah tegangan normal tersebut, dan perubahan panjangnya dibagi dengan panjang mula-mula itu kita namakan normal strain ya. Contohnya seperti ini. Batang ini bila kita beri gaya yang semula panjangnya L0 dengan luas penampang A0, diameternya D0, bila kita beri gaya akan mengalami perubahan panjang. Nah, besarnya regangan yang terjadi pada batang ini adalah panjang akhir L dikurangi dengan panjang awal L0 bagi dengan panjang L0, atau perubahan panjang bagi dengan panjang L0. Ini merupakan regangan normal. Sedangkan shear stress atau regangan geser itu merupakan distorsi yang terjadi akibat tegangan pada sebuah elemen ya. Dimana pada dasarnya shear strength itu ada 2 definisi, yaitu the engineering shear strength dan the elastic shear strength. Tetapi kita akan mempergunakan the engineering shear strength, definisi the engineering shear strength untuk mata kuliah kita ini. Ilustrasinya seperti ini. Shear strength itu merupakan selisih sudut
yang terjadi akibat deformasi yang disebabkan oleh tegangan geser yang terjadi pada matematika. Katakanlah sebuah benda berbentuk kubus, ya, ini adalah representasi benda berbentuk kubus pada bidang XY, sedangkan bidang Z-nya menembus slide, ya. Kubusnya adalah A, B, C, D. Akibat dari tegangan geser pada bidang XY ini, atau XY ini, maka kubus ini akan berdeformasi menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, yang dinamakan shear strain atau regangan geser itu adalah selisih antara sudut B, A, D dengan B aksen, C aksen, B aksen, A aksen, D aksen. Nah, ini adalah regangan geser pada bidang XY. Gitu. Ya, sekarang kita sedikit mengevaluasi tentang normal strain. Ya, bila kita lihat benda untuk kubus seperti ini yang mengalami gaya yang semula ukurannya adalah delta X, tingginya delta Y, lebarnya delta Z, bila mengalami tegangan pada bidang YZ sebesar sigma X, tegangan normal sigma X, maka kubus ini ya, akan berdeformasi, bertambah panjang sebesar delta X aksen, dan tingginya serta lebarnya akan mengecil menjadi delta X aksen dan delta Y aksen. Sehingga regangan normal dalam arah sumbu X adalah merupakan selisih antara delta X aksen minus delta X dibagi dengan delta X. Sedangkan regangan yang terjadi dalam arah sumbu Y adalah delta Y aksen dikurangi dengan delta Y bagi dengan delta Y. Demikian pula untuk arah sumbu Z. Besaran regangan normalnya adalah delta Z aksen minus delta Z per delta Z. Itu normal. Sedangkan shear strain seperti yang kita sampaikan pada slide sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari tegangan geseran, ya. Kurang lebih seperti ini, ya. Benda kubus dalam garis putus-putus ini akibat gaya geser atau XY akan berdeformasi menjadi paralelepiped, ya. Paralelepiped. Dan besarnya, nah, kalau kita sederhanakan dalam bidang dua dimensi kurang lebih seperti ini. Besarnya adalah merupakan selisih sudutnya, ya, tadi itu seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, yaitu sudut PAD minus sudut P aksen, A aksen, dan D aksen. Itu adalah merupakan regangan geser yang terjadi. Perlu kita ketahui, ya, akibat dari tegangan pada sebuah benda tersebut, baik normal strain maupun shear strain, akan menyebabkan deformasi, ya, perubahan posisi. Katakanlah titik A akan berpindah ke titik A aksen, titik B akan berpindah ke titik B aksen,
titik D berpindah ke D aksen, titik C berpindah ke titik C aksen. Ya. Akibat dari sebuah gaya yang bekerja pada sebuah titik ya, dalam bentuk kubus tadi itu. Perpindahan dalam arah sumbu X itu konvensinya dinyatakan dengan huruf U kecil. Sedangkan perpindahan dalam arah sumbu Y itu dinyatakan dengan huruf kecil V. Sedangkan perpindahan dalam arah sumbu Z dinyatakan dengan simbol W. Jadi U itu dengan koordinat X, Y, Z itu menunjukkan perpindahan dalam arah sumbu X, perpindahan sebuah titik dalam arah sumbu X. Sedangkan V itu merepresentasikan perpindahan sebuah titik dalam arah sumbu Y dengan koordinat X, Y, Z. Sedangkan W itu merepresentasikan perpindahan sebuah titik dengan koordinat X, Y, Z dalam arah sumbu Z. Seperti yang kita ketahui ya, tinjauan kita kan sebuah titik ya, sehingga jaraknya kan kecil sekali, infinite sekali. Dan kita tahu bahwa regangan normal itu adalah selisih antara perubahan posisi dibagi dengan perubahan panjang bagi dengan panjang semula. Karena ukurannya kecil, maka kita definisikan sebagai limit panjang AB mendekati 0 itu adalah dengan panjang AB mendekati 0 A aksen B aksen minus AB per AB. Seperti itu. Ya, di mana A aksen B aksen B aksen itu kan sama dengan A aksen P aksen kuadrat ditambah dengan B aksen P aksen kuadrat diakarkan sesuai hukum rumus Pythagoras ya. Nah, kalau kita selesaikan akan kita peroleh AB itu sama dengan delta X. Ya. Sehingga bila kita substitusikan pada definisi regangan normal tadi, akan kita peroleh bentuk ini, di mana du per dx itu mendekati 0. Ya, du per dx akan mendekati 0. Ya. Demikian pula untuk dv per dx itu nilainya mendekati 0. Sehingga kita peroleh dengan persamaan kuadrat ini ya, kita peroleh epsilon x itu nilainya sama dengan du per dx atau perpindahan dalam arah u dan per dx ya. Ini. Demikian pula untuk regangan normal dalam arah sumbu Y. Dengan cara yang sama akan kita peroleh epsilon Y sama dengan dv per dy. Sedangkan regangan geser tadi kan kita katakan sebagai selisih antara sudut BAD dengan sudut B aksen A aksen D. Itu kan sama artinya dengan penjumlahan dari sudut θ1 dan θ2. Ya, di mana θ1 adalah kita definisikan karena dimensinya sangat kecil, AB mendekati 0, maka limitnya itu sama dengan θ1 ini adalah sudut yang sangat kecil. Sehingga tangen θ1 itu kan sama dengan P aksen B aksen dibagi dengan A aksen P aksen tangannya. Untuk nilai θ yang sangat kecil, tangen θ1 sama dengan sisi P aksen B aksen dan A aksen P aksen itu
dapat kita tulis sebagai theta 1 sama dengan P aksen B aksen per A aksen P aksen. Nilainya sama dengan itu. Di mana P aksen B aksen itu ini, ya, A aksen B aksen adalah ini, panjang ini, sehingga theta 1 demikian pula untuk theta 2 ya. Maka bila kita masukkan substitusikan pada definisinya, gamma xy akan limit untuk delta x mendekati 0, delta y juga mendekati 0, akan kita peroleh persamaan regangan gesernya atau shear stress-nya seperti ini. Ya, untuk nilai du per dx mendekati 0, dv per dy juga mendekati 0, maka regangannya dalam arah bidang xy dapat kita tulis sebagai sebuah fungsi displacement seperti ini. Ya, pada bidang itu. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari regangan geser pada bidang YZ maupun bidang ZX, nilainya ini, dan regangan normal dalam arah sumbu Y adalah dW per dz. Seperti kita tahu, ingat ya, regangan menurut hukum Hooke, regangan normal adalah sigma sama dengan E, yaitu merupakan modulus elastisitas atau modusnya, kalikan epsilon. Jadi tegangan normal, hubungan tegangan normal dengan regangan normal adalah sigma sama dengan E kali epsilon. Sedangkan hubungan antara tegangan geser dengan regangan geser, shear stress dengan shear strain, itu dinyatakan dengan tau sama dengan G kali gamma, di mana G merupakan modulus geser. Ya, untuk material yang homogen, isotropik, dan linear elastris, modulus geser ini dengan modulus elastisitas atau Young modulus ini dihubungkan dengan sebuah persamaan seperti ini. Ya, ini adalah hubungannya. Ya. Dan regangan geser pada bidang XY, YZ, dan ZZ, bila kita kaitkan dengan tegangan gesernya sesuai hukum Hooke tadi, dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Regangan geser pada bidang XY adalah sama dengan tau XY per G. Sedangkan regangan geser pada bidang YZ itu sama dengan tau YZ per G. Dan regangan geser pada bidang ZX adalah tau ZX per G. Ya. Sehingga hubungan tegangan-regangan untuk material linear elastis, homogen, dan isotropik sesuai dengan hukum Hooke, antara tegangan dan regangan normalnya itu proporsional ya. Jadi dapat kita tulis dalam bentuk ini. Epsilon X itu sama dengan 1 per E kalikan dengan sigma X minus nu. Nu ini adalah Poisson rasio kalikan tau Y plus sigma Z. Sedangkan dalam arah sumbu Y ini hubungannya, sumbu Z ini hubungannya. Ya. Demikian pula hubungan tegangan dengan regangannya. Kalau ini kan hubungan regangan dengan tegangan.
Kalau seandainya epsilon X, epsilon Y, epsilon Z diketahui, maka hubungan tekanan regangan juga dapat kita tuliskan. Hubungannya kurang lebih ini. Regangan normal dalam sumbu X adalah merupakan persamaan ini. Dalam arah sumbu Y juga ini, dalam arah sumbu Z ini, ya, di mana E itu merupakan modus elastisitas dan Nu itu menunjukkan Poisson ratio, nilai dari Poisson ratio. Ya. Poisson ratio itu adalah minus regangan dalam arah sumbu Y bagi dalam arah lateral bagi dengan regangan dalam arah longitudinal, ya, Poisson ratio. Sehingga secara keseluruhan pada sebuah titik yang berbentuk kubus itu akan terjadi untuk material homogen, isotropik, dan linear elastis akan terjadi regangan dalam arah sumbu X seperti itu, kemudian regangan dalam sumbu Y ini, dan regangan dalam arah sumbu Z ini, dan ada regangan geser dalam bidang XY, regangan geser dalam bidang YZ, dan regangan geser pada bidang ZX dalam bentuk matrik. Regangan ini dapat kita tuliskan dalam bentuk matrik seperti ini, ya, bisa dipahami ya, dalam bentuk matrik seperti itu. Demikian pula untuk tegangan dalam sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, tegangan gesernya pada bidang XY, pada bidang YZ, bidang ZX, bila kita tuliskan dalam bentuk matrik, tegangan dan regangan bentuknya seperti ini. Kita sering, itu tadi kan kasusnya pada tinjauan pada sebuah titik yang berbentuk kubus. Dia dalam bidang 3 dimensi, ya. Sistem koordinat yang kita gunakan adalah sistem koordinat ortogonal Kartesian, ya, Kartesian XY, sistem koordinat Kartesian atau sistem koordinat ortogonal, ya. Tapi ya seperti ini, ya. Sekarang sering sekali dalam kasus-kasus engineering kita menyederhanakan persoalan 3 dimensi itu menjadi sebuah persoalan 2 dimensi dengan mengasumsikan bahwa tegangan dalam arah sumbu Z, tegangan arah sumbu Z, jadi ada tegangan normal, ada tegangan geser pada bidang sumbu Z ini yang nilainya sama dengan 0. Jadi bendanya tipis, tidak memiliki ketebalan, katakanlah begitu, ya. Sehingga persamaan tegangan dalam bentuk matriknya untuk benda dalam 3 dimensi tadi kan ini, ya. Karena kita asumsikan sumbu Z sama dengan 0, maka kolom ketiga dan baris ketiga kita eliminasi, ya. Jadi hanya tegangan pada sebuah bidang X, katakanlah dalam ini adalah bidang XY aja, ya. Dan kita rekan seperti ini, sehingga dalam bentuk matrik tegangannya hanya tegangan X, tegangan Y, dan tegangan geser XY saja. Representasinya untuk kasus plane stress
Ini kita namakan dengan kondisi plane stress. Ya, itu seperti ini. Dan besar tegangan normal sigma X ataupun sigma Y maupun tegangan geser XY itu dapat kita tuliskan seperti ini. Ya, nilai sigma Y kan 0 semua. Jadi ada 3 buah regangan normal, regangan dalam arah sumbu X, Y, Z, dan ada 2 buah tegangan normal yaitu hanya X dan Y aja. Itu tentang plane stress. Ya. Kemudian kita juga kenal yang namanya konsep strain energi. Strain energi itu definisinya adalah seperti ini. W sama dengan setengah kali sigma X epsilon Y ditambah dengan tegangan normal sigma Y epsilon Y. Ini ya, untuk benda 3 dimensi ya. Contoh soalnya, bila displacement pada sebuah kubus ya ini ya, pada sumbu X, U sama dengan ini mengikuti persamaan ini, displacement pada sumbu Y itu mengikuti persamaan V sama dengan 10 minus ini, sumbu Z mengikuti persamaan ini, maka strain pada titik 1,2,3 dengan koordinat 1,2,3 itu besarnya adalah seperti ini. Strain atau regangan ya, jadi itu adalah DU per DX. Turunan pertama dari DU. Bila kita turunkan persamaannya kan ini. Kita turunkan menjadi ini. Ya. Karena koordinatnya X adalah 1, Y adalah berapa tadi? 0 ya. Turunannya kan Y-nya berapa tadi? Koordinat Y bisa back ya. Koordinat Y, maka kita peroleh nilai regangannya ini dalam arah sumbu. Y juga sama, dengan cara yang sama kita peroleh nilainya. Itu adalah solusinya. Dengan regangan geser yang terjadi sesuai persamaan regangan geser ada ini, kita peroleh ya. Contoh lainnya adalah bila sebuah batang ya, root panjangnya L, penampangnya ini sebuah lingkaran ya, punya luasan A, mengalami gaya tarik ya, besarnya P pada kedua ujungnya. Maka besar tegangan dan regangan serta energi regangan per satuan volume dari benda ini, di mana benda ini adalah homogen, isotropik material, linear elastis ya, dengan modulus yang E dapat dicari, besarnya adalah seperti ini. Tegangan dalam arah sumbu X adalah P per A, penampaknya A. Tegangan dalam arah sumbu Y, tidak ada gaya dalam arah sumbu Y, nilainya 0. Kemudian dalam arah sumbu Z, tegangannya juga 0 karena tidak ada gaya tarik dalam arah sumbu Z. Sedangkan tegangan gesernya pada bidang XY juga 0 karena tegangan geser tidak ada pada bidang XY maupun ZX maupun ZY. Ini juga 0. Sehingga bila kita masukkan dalam persamaan hubungan antara tegangan dengan regangan dengan tegangan untuk material homogen, isotropik, dan linear elastis tadi, di mana hubungannya adalah seperti ini, kita peroleh tegangan sigma X adalah sama dengan P per A, sedangkan tegangan dalam arah sumbu Y 0, sumbu Z 0, tegangan gesernya 0, tegangan ini 0 semua kan. Nah ini maka kita peroleh besarnya adalah ini.
Regangan gesernya adalah P per AE. Regangan geser dalam arah sumbu Y adalah minus nu kali P per AE. Regangan geser dalam sumbu Z adalah minus nu P per AE. Sedangkan regangan geser atau shear stress-nya 0. Sedangkan strain energi yang tersimpan persatuan volume dalam rod adalah sesuai rumus strain energi tadi, ketemu ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang hubungan tegangan dan regangan maupun regangan dengan tegangan pada material yang homogen, isotropik, dan berperilaku linier elastis. Tentunya kalau material tersebut adalah komposit, material tersebut merupakan material yang tidak isotropik ya, anisotropik. Dan dia juga tidak homogen, tetapi material yang heterogen atau non-homogen, karena komposit adalah paduan dari dua buah konstituen atau lebih secara makroskopis, kan seperti itu. Sehingga untuk menentukan hubungan antara tegangan dan regangan pada material komposit itu lebih kompleks. Ya, konstanta yang menghubungkan antara tegangan dan regangan yang kita namakan konstanta itu adalah konstanta atau stiffness, ataupun hubungan antara regangan dengan tegangan, konstantanya kita namakan dengan compliance. Itu akan lebih rumit dan itu akan kita bahas pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.